Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita menyanjung Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang banyak. Allah yang memudahkan hidup kita, aktivitas kita, urusan-urusan kita. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita banyak hal. Allah yang masih mengingatkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah yang masih membimbing kita untuk melaksanakan dan mengingat perintah-perintahnya. Allah yang membuat hati kita tidak menyukai keburukan, pelanggaran, dosa dan maksiat. Allah yang menutup telinga kita dari mendengarkan beragam pelanggaran, melihat beragam keburukan, sehingga kita tidak menginginkan, tidak terfikir, tidak mengangan-angankan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia Rabbul Alamin yang memiliki banyak jasa, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Dia pula yang mendengar doa, permintaan dari hamba. Allah yang mengabulkan setiap keinginan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pembahasan dari Mukhtasar Minhajil Qasidin, tulisan dari Ibnu Qudamah Ahmad Ibnu Abdurrahman rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan tentang hasad yang merupakan sebab awalnya diantaranya adalah dendam, al-hiqdu. Yang dendam itu berasal dari al-ghadab, marah,
Maka beliau melanjutkan pada pembahasan faslun fi sababi kathratil hasad. Ini fasal yang membahas tentang sebab banyaknya hasad, atau sebab hasad itu terjadi. Segala yang ada sebabnya. Kata beliau, wa'lam annama yakthurul hasad baina aqwamin takfuru bainahumul asbab allati dzakarnaha. Banyaknya hasad di antara orang itu karena sebab-sebab yang menjadikan hasad itu ada, itu banyak di antara manusia. Wa yaqa'u dzalika ghaliban bainal aqran wal amsal wal ikhwah wa banil am. Biasanya hasad itu menjangkiti teman sebaya, teman atau orang semisal, sesama saudara, atau dengan sepupu. Lianna sababa at-tahassud tawarudul aghrad ala maqasidi yahsulu tanaqud fiha fayuthiru tanafur wa tabaghud. Karena sebab hasad itu karena memiliki tujuan yang sama. Akhirnya timbul persaingan. Akhirnya timbul saling berjauhan. Akhirnya muncul saling marah. Nah, dari kalimat beliau ini tahulah kita bahwa dia muncul dari orang yang sejawat, sejenis, semisal. Walidzalika taral alim yahsudul alim dunal abid. Maka kalau kita memperhatikan, orang alim hasadnya dengan orang alim, bukan dengan ahli ibadah. Wal abid yahsudul abid dunal alim. Ahli ibadah hasad dengan ahli ibadah, bukan dengan orang alim. Wa tajir yahsudu tajir. Pedagang hasad dengan pedagang. Wal iskaf yahsudul iskaf wa la yahsudul bazzar. Pembuat sepatu hasad dengan sesama pembuat sepatu, bukan dengan penjual kain. Illa an yakuna sabab akhar, li'anna al-maqsad kulla wahidin min haula ghaira maqsad al-akhar. Adapun kalau kita lihat berlainan, dia tidak sejenis, dia tidak sejawat, tapi kok bisa hasad? Nah, ini mesti ada sebab lainnya. Akan tetapi pada umumnya hasad itu terjadi dengan yang semisal. Satu profesi, satu karakter. Maka jarang kalau berbeda profesi, berbeda karakter, berbeda usia, berbeda polanya, itu jarang. Allahu ta'ala a'lam. Akan tetapi ini penjelasan beliau. Fa aslul adawah at-tazahum ala gharadin wahid.
Asalnya permusuhan itu karena persaingan merebutkan satu tujuan. Itu asalnya permusuhan. Sama seperti orang berlomba, entah lomba apapun, sesama pesaing itu bisa jadi bermusuhan karena memperebutkan tujuan yang sama. Wal gharadul wahid la yajma' mutaba'idain. Dan tujuan yang sama itu tidak menggabungkan dua orang yang berbeda. Maksudnya, kalau kita tidak satu profesi, ya tujuan kita kan tidak sama. Berarti ya kita tidak mungkin saling hasad. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa hasad, iri, dengki terjadi antara orang yang satu level, satu jenis, satu profesi, sejawat, semisal, setipe, yang sama intinya. Karena akan ada persaingan untuk memperebutkan tujuan yang sama. Tapi kalau tidak sama, berarti kan kita tidak akan memperebutkan hal yang sama, maka tidak akan ada hasad di antara kita. Idla rutbata baina syakhsaini fi baladaini wa la yakunu bainahuma muhasidah illa man ishtadda hirsuhu 'alal jahi fa innahu yahsudu kulla man fil 'alam mimman yusahimuhu fil khaslati allati yufakhiru biha. Adapun orang yang tidak satu tipe, tidak satu jenis, kok masih dihasadi, masih diirikan, masih didengkikan, nah itu berarti orang yang betul-betul punya ambisi luas, ambisius sekali. Dia ingin memperebutkan semua jenis kedudukan. Bahkan dia akan menganggap semua yang ada di dunia ini, bila berada di depan kepentingannya, akan dia singkirkan. Allahu ta'ala a'lam. Dari penjelasan-penjelasan beliau, setidaknya kita mengetahui celah. Dan bila kita menginginkan kebaikan, maka celah-celah itu ditutup. Kata beliau, wa man sya'u jami'i dzalika hubbud dunya. Pencetusnya adalah cinta dunia. Nah, cinta dunia ini penyakit yang sudah lama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Fa inna dunya hiyallati tadiqu ala mutazahimin wa ammal akhirah fala daikun fiha. Nah, sekarang beliau ingin membedakan cinta dunia itulah yang akan jadi rebutan orang yang berebut. Kalau urusan akhirat tidak perlu berebut. Akhirat itu luas. Nggak ada. Kalau seluruh orang di dunia yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir, jinnya semuanya berada di posisi yang sama, semua akan mendapatkan bagian yang sama. Dan Nabi pernah mengisyaratkan itu dalam hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, seandainya semua kalian jin dan manusianya dari awal sampai akhir semuanya ketakwaannya sama dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara hamba, berarti ketakwaan Nabi Muhammad. Kan manusia yang paling bertakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya Nabi Muhammad semua punya ketakwaannya, jin dan manusianya semuanya berada di atas ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak akan menambah keagungan Allah. Artinya Allah bisa memberikan kedudukan yang sama semuanya. Artinya untuk urusan akhirat tidak perlu hasad. Apa yang mau dihasadkan? Kita tidak akan berebut. Kekuasaan Allah luas, karunia Allah luas, dan tidak akan berkurang-kurang. Lain dengan dunia, manusia berebut. Karena selalu akan dibuat seperti itu. Lihat yang menjadi juara satu hanya satu, jarang dua. Nah, manusia berebut seperti itu. Yang jadi pemimpin, jadi raja hanya satu, semuanya berebut. Jadi pemegang kekuasaan satu. Fa inna man ahabba ma'rifatallahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa malakutu ardihi wa sama'ihi lam yahsudu ghairuhu idza arafa dhalika li'anna al-ma'rifata la tadiqu ala 'arifin bal ma'lum al-wahid ya'rif al-fa'alim wa yafrah bi ma'rifatihi ghairuhu falidzalika la yakunu baina ulama'id din muhasadah li'anna maqsudahum ma'rifatallahi subhanahu wa huwa bahrun wasi' la dayqun fihi wa gharaduhum al-manzilah indallah wa la dayqun fima indallah. Beliau menjelaskan siapa orang yang mencintai Allah, ingin mengenal Allah, ingin mengenal malaikat, ingin mengenal para nabi, ingin mengenal malaikat langit, malaikat bumi, di antara mereka tidak akan hasad. Karena pengetahuan tentang Allah tidak akan berebut di antara orang-orang yang berilmu. Akan tetapi maklum, kalau semuanya bisa mengetahui tentang Allah, dan Allah adalah bahrun wasi, lautan yang luas, ilmu Allah luas, dan semua menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sempit. Nah, itulah penyebabnya kalau kita bicara tentang agama, pengetahuan tentang Allah itu luas, tidak perlu hasad, dan memang tidak ada untuk apa hasad, dan tidak ada celah untuk hasad karena tidak ada yang diperebutkan. Tapi tadi dikatakan bahwa orang alim hasadnya dengan orang alim, tidak dengan abid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
Untuk urusan agamanya orang tidak perlu hasad, tapi hasadnya adalah kedudukan dunianya. Kalau ada orang alim hasad dengan orang alim, itu bukan dalam urusan akhirat, pasti urusan dunia, harta dunia, kedudukan dunia, jabatan dunia, terpandang di dunia, bukan urusan akhiratnya. Silahkan, semua orang ingin mengetahui ilmu akhirat, baca kitab Allah. Semua berlomba-lomba untuk baca kitab Allah, tidak akan ada yang hasad. Semua berlomba untuk menghafal kitab Allah, tidak akan ada yang hasad. Semuanya berlomba sholat semalam suntuk, tidak akan ada yang hasad. Semua berlomba untuk saum sunnah sebanyak-banyaknya, tidak akan ada yang hasad. Bahkan terbuka masjid Allah banyak di mana-mana, jarang ada yang ke masjid, menunjukkan tidak ada persaingan dalam urusan akhirat, karena dia adalah urusan yang luas, tidak akan ada habis-habisnya. Silahkan. Justru hasad itu muncul dari urusan dunia. Bila urusan akhirat ditunggangi urusan dunia, memperebutkan nama baik dan kedudukan dan jabatan dari urusan akhirat, memperebutkan uang, harta, posisi dari urusan akhirat, nah di situ letak hasadnya. Karena bila tujuannya adalah Allah, mengenal malaikat, mengenal nabi, tidak mungkin hasad. Untuk apa hasad? Semuanya silahkan terbuka lebar. Lianna ajalla ma indallahi minan na'im ladzatu liqa'ihi walaysa fihi mumani'atun wala muzahimah wala yadhiqu baina nadhirina ala ba'din bal yazidu al-uns bi kathratihim illa annahu idza qasada al-ulama bil ilmi al-mal wal jahi wa tahasadu. Kata beliau, karena orang yang taat kepada Allah tujuannya apa? Kan tujuannya bertemu dengan Allah, melihat Allah, tujuannya kan itu. Dan orang tidak akan berdesak-desakan melihat Allah. Seperti kita kalau ingin bertemu dengan presiden, bertemu dengan raja, kita akan berdesak-desakan. Bertemu dengan Allah tidak. Semua orang bisa bertemu dengan Allah. Semua orang bisa melihat Allah, Rabbul Alamin, yang maha besar. Tidak berdesak-desakan. Dari tempat dia berpijak, dia bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Dan itu adalah nikmat yang paling nikmat. Ketika hamba diperlihatkan Rabbul Alamin, maka semua kenikmatan surga dia lupa, karena sibuk terfokus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu berdesak-desakan. Maka untuk apa hasad dalam urusan yang semua orang juga dapat? Pertanyaannya sama seperti, apa kita hasad ketika kita bernafas? Tidak perlu hasad dengan orang yang bernafas. Semua nafas bisa diambil dari tempat masing-masing. Silahkan, habiskan itu nafas. Hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Apa kita berebut? Tidak berebut. Nah, begitu gambarannya dalam urusan akhirat. Orang tidak perlu hasad dan tidak akan masuk akal hasad.
Wal farqu bainal ilmi wal mal annal mal la yahillu fi yadin ma lam yartahil an yadin ukhra. Wal ilmu mustaqirrun fil qalbil alim wa yahillu fi qalbi ghairihi bi ta'limihi min ghairi an yartahal an qalbihi wala nihayata lahu. Sekarang bedanya harta dunia dengan ilmu. Kenapa di orang alim atau di urusan akhirat tidak ada hasad, tapi di urusan dunia ada hasad? Orang alim kalau hasad berarti urusannya dunia, bukan akhirat. Kalau harta, urusan dunia, itu tidak akan dia dapatkan kecuali pindah tangan dari pemilik pertamanya. Nah, itu persoalannya. Kita tidak mungkin dapat harta kecuali dia sudah pindah tangan dari orang pemilik pertama kepada kita. Kan tidak mungkin seseorang menjadi pemilik kekuasaan sebelum pemilik kekuasaan pertama kehilangan kekuasaan itu, baru dia akan punya. Kan seperti itu. Tapi ilmu tidak. Urusan akhirat tidak demikian. Bahkan ilmu bila diajarkan, bila dibagikan, maka orang yang mengajarkan, yang membagikan ilmu tidak akan kehilangan ilmunya. Bahkan semakin mengokohkan ilmunya. Nah, itu urusan akhirat begitu. Urusan akhirat bila dibagikan, kita membagikan tips masuk surga. Kita tidak akan pernah kehilangan tips itu. Bahkan semakin besar kedudukan kita di sisi Allah, pahalanya semakin banyak. Sedekah jariyah namanya, atau amal jariyah istilahnya. Nah, itu bedanya dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kamu tidak akan terkenal sebelum orang lain pindah dari melihat orang yang terkenal sebelumnya kepada melihat kamu. Kan akan seperti itu terus dalam urusan dunia. Makanya orang hasad dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat tidak ada celah untuk dia bisa hasad. Faman awwada nafsahu al-fiqra fi jalalillahi wa 'azamatihi wa mulkihi sara dzalika 'indahu aladza min kulli na'im. Siapa yang membiasakan dirinya mengingat, menyibukkan dirinya dengan memikirkan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran kerajaan Allah, maka baginya itu lebih terasa nikmat dari segala macam kenikmatan yang ada. Li'annahu lam yakun mamnu'an anhu wa lam muzahiman fihi fala yakunu fi qalbihi hasad li ahadin minal khalq. Karena orang yang bertafakkur akan Rabbul Alamin, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terganggu dengan orang yang hasad kepadanya. Tidak akan. Karena mereka tidak akan berebut. Silahkan setiap hamba mentadabburi firman Allah. Silahkan masing-masing di rumahnya masing-masing. Apakah ada yang hasad? Tidak akan ada yang hasad.
Semakin terus ditadaburi, dia akan semakin memiliki kenyamanan batin sendiri tanpa perlu bertengkar dengan sesama makhluk. Lianna ghairahu law arafa mithla ma'rifatihi lam yanqus min ladzatihi faqad arafta annahu la hasada illa fi al-mutawarid ala maqsudin yadhiqu anil wafa bil kulli. Karena orang lain kalau tahu, oh si fulan sedang mentadaburi firman Allah, lalu dia ikut mentadaburi firman Allah, apakah ada yang berkurang dari yang sedang dia lakukan? Tidak ada. Fulan sedang menghafal firman Allah, lalu dia ikuti, apa ada yang berkurang dari hafalannya? Tidak ada. Fulan sedang belajar syariat Allah, lalu diikuti, apa ada yang berkurang dari ilmunya? Tidak ada. Maka tidak akan terjadi yang namanya hasad. Hasad itu muncul dari urusan dunia, berebut nama baik, berebut ketenaran, berebut lapangan pekerjaan. Bila dia tunggangi urusan akhirat dengan urusan dunia, maka akan terjadi hasad di sana. Karena hasad hanya akan timbul dari urusan yang sempit, sehingga orang akan berebut, dan tidak mungkin muncul dari urusan yang luas. Walihada la tara an-nas yatazahamuna 'ala an-nazar ila zinatis sama' li'annaha wasi'ah al-aqtar wafiyah bi jami'il absar. Maka dari itu kamu lihat, orang tidak akan ada yang iri, tidak akan ada yang hasad ketika orang lain melihat langit. Karena langit itu luas. Semua orang melihat langit dari tempatnya masing-masing, tidak perlu berdesak-desakan. Semua mata melihat langit cukup. Tidak akan merasa kurang gara-gara fulan melihat langit. Jatah saya melihat langit jadi kurang. Kan tidak ada yang berkata seperti itu. Fa'alaika in kunta syafiqan ala nafsika an tatlub na'iman la zahmata fi. Nah, beliau memberi nasihat. Kalau kamu cerdas, maka pilihlah kenikmatan yang kamu tidak perlu berdesak-desakan di sana. Artinya beliau ingin mengingatkan, lebih baik kamu fokus pada urusan akhirat, karena urusan akhirat tidak perlu berdesak-desakan. Tapi kalau kamu sibuk dengan urusan dunia berdesak-desakan, sikut sana sikut sini. Waladzatu la tataqaddar, kenikmatan yang tidak ada keruhnya, tidak ada cacatnya, adalah kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia, hari ini kita dibuat tertawa, besok kita dibuat menangis. Hari ini kita dibuat bangga, besok kita dibuat malu. Hari ini kita dibuat puas, besok kita dibuat kecewa. Dunia seperti itu. Hari ini kita dibuat nyenyak, besok kita dibuat tidak bisa tidur. Dunia seperti itu. Dan itu sunnatullah Rabbul Alamin, berbeda dengan akhirat. Wala yujad dzalika fid dunya illa fi ma'rifatillahi ta'ala wa ajaibi malakutihi wa la yanalu dzalika illa bi hadhil ma'rifati aidan.
Dan di dunia tidak ada kecuali dalam mempelajari tentang Allah, tentang keajaiban Rabbul Alamin, keajaiban kerajaan Allah. Dan itu tidak didapat kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa in kunta la tashtaq ila ma'rifatillahi subhanahu, kalau kamu tidak punya rasa ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, walam tajid ladzataha, kamu tidak menemukan kenikmatan mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dha'ufat fiha raghbatuka, rasa ingin kamu untuk mengenal Allah, mendalami ilmu Allah melemah, falasta birajul, kamu bukan laki-laki. Nah, ini beliau, karena beliau laki-laki ya, maka beliau seolah berkata, mengarahkan kalimatnya untuk laki-laki. Lain mungkin kalau penulisnya perempuan, mungkin akan ada kalimat khas tentang perempuan. Entah bagaimana, tapi ini beliau arahkan untuk laki-laki. Kalau kamu tidak punya rasa ingin untuk mengenal Allah, kenikmatan untuk mengenal Allah itu tidak ada kamu punya, bahkan lemah ya, ala kadarnya saja. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kamu bukan laki-laki, kata beliau. Ini biasa kalimat para pendidik untuk membangkitkan rasa semangat agar terpicu dan terpacu. Bukan merendahkan, tidak. Beliau orang alim, tidak mungkin merendahkan sesama hamba. Akan tetapi ini memberi semangat agar anak-anak kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan mengenal Allah dia akan bahagia. Dan Nabi mengajarkan anak-anak kaum muslimin sedari awal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Nabi berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, kenali Allah. Maka Nabi menyuruh kita mengenal Allah. Kenali Allah selagi kamu dalam kenyamanan, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu sedang susah. Artinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala modal untuk hidup, agar orang tidak susah, agar ketika dia susah dia tidak bingung. Maka dia harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, innama hadza sya'nur rijal, ini laki-laki sejati. Mengenal Allah itu cita-cita laki-laki sejati. Li'anna syauq ba'da dzauq, karena kerinduan bagi orang yang pernah merasa. Bagaimana dia bisa rindu? Merasa saja tidak pernah. Kan orang yang kangen itu kalau dia pernah merasa. Wa man lam yadhuq lam ya'rif. Orang yang tidak pernah mencicipi nggak pernah tahu. Wa man lam ya'rif lam yashtaq. Orang yang tidak pernah tahu tidak akan rindu. Wa man lam yashtaq lam yatlub. Orang yang tidak pernah rindu nggak akan pernah minta. Wa man lam yatlub yang yudrik. Orang yang tidak pernah minta nggak pernah kenal. Wa man lam yudrik baqiyal mahrumin. Orang yang tidak pernah kenal ya selamanya
nggak tahu apa-apa. Lihat anak-anak, dia tidak akan minta mainan kalau tidak pernah melihat ada mainan. Justru karena dia melihat ada mainan, maka dia minta. Justru karena dia pernah pegang, maka dia rindu untuk main lagi. Allah Ta'ala a'lam. Ini gambaran beliau mengarahkan anak-anak kaum muslimin untuk kenali Allah. Urusan akhirat lebih menyenangkan. Dengan urusan dunia banyak hasad orang. Kata beliau, wa'lam annal hasad minal amradil azimah lil qulub. Kamu harus tahu, hasad itu penyakit mematikan bagi hati. Wala tadawa amradil qulub illa bil ilmi wal amal. Dan obat penyakit hati, semua penyakit hati, obatnya itu hanya ilmu dan amal. Wal ilmun nafi limaradil hasad huwa. Nah, sekarang beliau akan jelaskan ini. Ilmu dan amal. Hampir satu halaman untuk menjelaskan. Setidaknya kita paham. Panjang yang akan beliau jelaskan ini adalah tentang ilmu dan amal yang akan mengobati penyakit hati. Dalam hal ini penyakit hasad. Nah, kata beliau, wal ilmun nafi limaradil hasad huwa an ta'rif haqiqata anna al hasad dararun 'alaika fid din wad dunya. Ilmu yang bermanfaat untuk mengobati hasad. Kamu memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa hasad merugikan kamu, agama kamu, dan dunia kamu. Kemudian, wa annahu la yadurrul mahsud fid dini wala fid dunya. Kemudian, orang yang kamu hasadi, orang yang kamu irikan, orang yang kamu kepadanya dengki, tidak akan pernah rugi agamanya maupun dunianya karena hasad kamu itu. Tidak. Bal yantafi'u bihi. Bahkan dia untung. Wan ni'mah la tazulu 'anil mahsud bihasadika. Kenikmatan yang dia punya tidak akan luntur karena kamu hasad kepadanya. Walau lam takun tu'min bil ba'thi lakana muqtada al fatanah in kunta akilan an tahdzar minal hasad. Kalau kamu punya kecerdasan, maka kamu akan meninggalkan hasad. Ya, walaupun kamu nggak beriman pada, ya singkirkan dulu lah. Atau nanti bicara urusan akhirat belakangan. Cukup momen perkara tadi. Kalau kamu punya kecerdasan, kamu akan meninggalkan hasad. Apalagi kalau ditambah urusan akhirat. Hasad berdosa, kamu rugi di akhirat juga. Lamma fihi min alamil qalbi ma'a adamin naf'i fa kaifa wa anta ta'lama fihi minal adzabi fil akhirat. Ditambah lagi ketika kamu hasad, yang sakit hati kamu,
apalagi di akhirat, yang rugi kamu. Itu ilmu nafi, itu ilmu yang akan mengobati hasad. Beliau hanya berikan itu, dan itu cukup dan mencukupi. Wa bayanu qaulina. Nah, sekarang beliau ulas apa yang barusan beliau katakan. Pengulangan saja. Annal mahsud la darara alaihi fid dini wala fid dunya. Orang yang kamu hasad kepadanya, dengan hasad kamu tidak akan merugi dia. Di dunia pun agamanya tidak akan. Bal yantafi bihasadika fid dini wad dunya. Bahkan kamu hasad kepadanya itu bermanfaat untuknya di dunia dan agamanya. Lianna ma qaddarahu Allahu lahu min ni'matin la budda an tadumu ila ajalihi alladhi qaddarahu. Karena apa yang sudah Allah takdirkan dari nikmat yang dia miliki akan terus berjalan sampai takdirnya habis. Wala darara alaihi fil akhirah. Sementara di akhirat dia tidak akan berdampak rugi. Li'annahu la ya'tham huwa bidzalika. Karena dia tidak berdosa dengan kamu hasad kepada dia. Bal yantafi'u bihi, bahkan dia merasakan manfaat dari perbuatan kamu. Li'annahu mazlum min jihatika, karena dia orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi mendapatkan manfaat. La siyama idza akhrajtal hasad ilal qaul wal fi'li. Apalagi kalau sampai-sampai kamu menunjukkan hasad itu dengan ucapan, dengan perbuatan, maka dia terzalimi dan dia mendapatkan manfaat dari itu. Wa amal manfaah fid dunya fahuwa anna min ahammi aghradil khalqi ghammul a'da wala adzaba a'zam mimma anta fihi minal hasad. Sekarang beliau utarakan satu kalimat yang patut untuk direnungi. Adapun di dunia, tadi kan di akhirat. Adapun di dunia, biasanya tujuan orang yang bertengkar adalah kekalahan musuh. Apakah ada kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kondisi kamu? Nah, itu kata beliau. Kan biasanya orang sedang bertarung itu yang diinginkan adalah musuh kalah. Kalau musuh kalah berarti dia menang. Nah, sekarang lihat kondisi kamu. Kondisi kamu adalah kalah karena kamu hasad. Hati kamu sakit, pahala kamu habis, dunia kamu habis, akhirat kamu habis. Kondisi kamu yang begitu memprihatinkan. Fa idza ta'ammalta ma dzakarna ma 'alimta annaka aduwwun li nafsi. Beliau tutup persoalan tadi, kemudian beliau melanjutkan. Kalau kamu perhatikan apa yang kita sedang bahas, kamu akan dapati, kamu akan faham, kamu adalah musuh kamu sendiri. Musuh kamu adalah dirimu sendiri. Wa huwa sadiqun li aduwika. Dirimu adalah teman bagi musuhmu. Maksudnya syaitan. Kamu ini teman syaitan, padahal syaitan adalah musuh kamu. Fama mathaluka illa kam mathali man yarmi hajaran ila aduwihi liyusiba maqtalihi fala yusibuhu wa yarji al-hajar ala hadaqatihi al-yumna fayuqli'uha. Ibaratkan orang yang melempar musuhnya dengan batu. Musuhnya tidak kena, batu terpental, terkena dirinya sendiri, mencelakakan mata kanannya. Fayazidu ghadabuhu faya'ud wa yarmihi bihajarin asyad minal awal fayarji
al-hajaru ala ainaihi al-ukhra fayu'miyaha. Makin marah dia ambil batu lagi, dia lempar lebih dahsyat lagi, musuhnya tidak kena, akan tetapi terpental kembali kepada dirinya dan mengenai matanya yang satu lagi. Buta dua-dua matanya. Fayazdad ghaidhuhu fayarmihi thalithah faya'udul hajar ala ra'sihi fayushaddiquhu wa aduhu salim yadhak min. Dia marah, makin marah, dia lempar lagi batu yang ketiga, akan tetapi sama, musuhnya tidak kena, malah yang terkena kepalanya. Musuhnya selamat, mentertawakan dirinya. Fahadhihi al-adwiyah al-ilmiyah fa idza tafakkara al-insan fiha akhmadat narul hasad min qalbihi. Inilah obat ilmu untuk orang yang dirundung hasad. Kalau dia memperhatikannya, maka hasad akan reda dari hatinya. Allah Ta'ala a'lam. Wa amma al-amalun nafi'. Nah, sekarang dari segi amal, kan beliau tadi katakan obat penyakit hati hanya ilmu dan amal. Kalau ilmu itu tadi, kalau amal begini. Wa ammal amalu an-nafi' fihi fahuwa an yatakallafa naqidu ma ya'muru bihil hasad. Hendaknya seseorang berbuat yang bertolak belakang dari perasaan hasadnya. Fa idza ba'athahu 'alal hikdi wal qadahi fil mahsud kallafa nafsahu al-madhu lahu wathana 'alaihi. Kalau sikap hasad menyuruhnya untuk mencela, mendendam, mencoreng nama baik orang lain, maka dia lawan dengan memuji orang itu. Wa in hamalahu 'alal kibr alzama nafsahu at-tawadhu lahu. Kalau dia disuruh oleh hasad bersikap sombong di hadapan orang, maka coba dia lawan dengan bersikap tawadhu di hadapannya. Wa in ba'athahu 'ala kaffil in'ami anhu alzama nafsahu ziyadata fil in'am. Kalau orang yang kalau hasadnya menyuruh dia untuk udah nggak usah dikasih lagi, maka coba dilawan dengan memberi tambahan. Wa qad kana jama'ah minas salaf idza balaghahum anna syakhsan irtabahum ahdu ilaihi hadiyah. Karena dulu kaum salaf bila mendapat info ada orang yang menggibah dia, maka dia akan kirim hadiah. Fahadhihi adwiyah nafi'ah lil hasad jiddan. Ini adalah obat yang sangat mujarab untuk meredakan penyakit hasad. Illa annaha murrah. Namun dia memang pahit. Wa rubbama yusahhil syurbaha an ya'lam annahu idza kana la yakunu kullama turid. Ya, paling tidak untuk memudahkan mengobati diri, kamu harus tahu bahwa segala yang kamu inginkan gak bisa terwujud. Fa'arid ma yakun wa hadha huwa ad-dawa al-kulli wallahu a'lam. Maka cuek. Biarkan
yang terjadi biarkan terjadi, tidak perlu dipikirkan. Ini adalah obat yang mujarab, Allahu a'lam. Kesimpulannya, pembahasan pada kesempatan yang mulia ini kenapa banyak terjadi hasad, itu karena faktor berebut urusan dunia. Dan urusan dunia adalah urusan yang sempit. Seseorang pasti berebut untuk urusan dunia karena urusan dunia itu sempit. Orang alim hasad dengan orang alim. Tidak ada orang alim hasad dengan ahli ibadah. Ada tapi jarang. Pedagang hasad dengan sesama pedagang. Seperti itu. Yang satu profesi dengan yang satu profesi, yang sejenis dengan yang sejenis, karena berebut urusan dunia. Adapun urusan akhirat tidak akan ada hasad, kecuali orang yang menunggangi urusan akhiratnya dengan urusan dunia. Maka tadi orang alim hasadnya dengan orang alim, itu pasti karena urusan dunia, bukan urusan akhirat. Karena urusan akhirat luas. Allah Ta'ala alam. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita berlanjut pada pembahasan yang lainnya. Kita lanjutkan dengan pembahasan fikih, pembahasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Setelah beliau menjelaskan hasad, akan berlanjut pada pembahasan terkait celaan untuk dunia atau tercelanya urusan dunia. Dan ini lanjutan dari hasad. Karena yang membuat orang hasad, orang bermusuhan, orang marah adalah urusan dunia. Maka akan berlanjut beliau kepada pembahasan itu pada pertemuan berikutnya. Adapun Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim, maka kita masuk pada kitab pernikahan setelah menuntaskan kitab haji. Kata beliau, hukmuhu, apa hukum dari sebuah pernikahan? An-nikahu min akid sunanil mursalin. Dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Nabi, dan mereka kami buat memiliki keluarga dan keturunan. Artinya mayoritas para nabi dan rasul berkeluarga dan berketurunan, kecuali sedikit dari yang sedikit, seperti Nabi Isa alaihi salam, kiranya beliau belum menikah. Bahkan Nabi Zakaria alaihi salam pun berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan, sampai Allah memberikan Yahya kepada beliau.
Artinya berkeluarga dan berketurunan merupakan sunnah para nabi dan rasul yang sangat dianjurkan, memiliki keluarga dan keturunan. Allah Ta'ala a'lam. Wa yakrah tarkuhu li ghairi udhrin, dan tidak menikah itu tidak disukai tanpa uzur, kecuali orang memiliki uzur. Apa alasannya? Dan dia memiliki alasan dan tidak perlu dia sampaikan pada orang lain misalnya, ya maka tidak mengapa dia tidak menikah. Karena kata para ulama, ada orang menikah wajib hukumnya, ada orang menikah sunnah hukumnya, ada orang menikah boleh baginya, ada orang menikah makruh untuknya, dan ada yang haram untuknya menikah. Dan dia beredar hukumnya di antara 5 hukum agama. Akan tetapi secara asal tidak menikah tanpa alasan, tanpa uzur, makruh. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, 3 orang datang ke rumah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Nah, ini sahabat Nabi yang mereka tanyakan bagaimana ibadah Nabi. Ini adalah contoh pertanyaan yang baik. Seseorang bertanya bagaimana cara ibadah. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika diceritakan begini ibadah Nabi, seakan mereka seakan mereka melihat sangat sederhana. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu sederhana. Dan Aisyah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal salih yang Allah sukai yang rutin, berkelanjutan, berkesinambungan, sedikit nggak apa-apa. Hendaknya seseorang memiliki ibadah rutinnya, sedikit nggak apa-apa, tapi rutin, berkelanjutan, dan dia bertemu dengan Allah dengan membanggakan itu di hadapan Allah, bukan bangga di hadapan orang. Dia banggakan itu di hadapan Allah. Ini diambil hikmah dari orang yang terjebak di dalam gua. Dan mereka mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dengan amal ibadah kalian. Kan masing-masing semuanya berdoa kepada Allah dengan ibadah yang mereka punya. Ya Allah, saya begini. Artinya dianjurkan seseorang memiliki ibadah yang dia banggakan di hadapan Allah, yang bisa dia gunakan untuk berdoa di hadapan Allah, bertawassul dengan doanya, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu di hadapan orang, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lalu mereka mengatakan, nah, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah diampuni kesalahannya yang lalu dan akan datang. Faqala ahaduhum ama ana fa ana usalli al-lail abadan, wa qala al-akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir, wa qala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Lalu mulailah mereka menunjukkan rasa semangat. Saya akan sholat malam
sepanjang hidup. Satu lagi berkata, saya akan puasa setiap hari. Satu lagi berkata, saya tidak akan berkeluarga selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Nabi datang. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian yang tadi bilang seperti ini dan seperti itu? Ama wallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Nabi ingin menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling taat pada Allah, paling takut pada Allah, paling bertakwa pada Allah. Walakinni asum wa uftir. Namun saya puasa dan saya berbuka. Maksudnya hari ini puasa, besok jangan. Wa usolli wa arqud. Saya sholat malam, tapi saya juga gunakan sebahagian malam untuk tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga berkeluarga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa orang yang tidak menyukai apa yang saya lakukan, lain dari yang saya lakukan, karena tidak suka dengan apa yang saya lakukan, maka bukan umat saya. Maka hadis ini dijadikan oleh beliau Syekh Abdul Azim untuk menerangkan bahwa tidak berkeluarga itu makruh, karena Nabi berkeluarga dan Nabi tidak izinkan ada sahabatnya yang ingin tidak berkeluarga tanpa uzur, kecuali dia punya uzur. Allahu ta'ala a'lam. Wa yajibu 'alal qadir 'alaihi idza khasha 'ala nafsihi al-anat li'anna az-zina haram wa kadzalika ma yu'addi ilaihi wa ma huwa muqaddimah lahu faman khashiya 'ala nafsihi al-wuqu' fi hadza wajaba 'alaihi raf'uhu an nafsihi fa in kana la yandafi'u illa bin nikah wajaba 'alaihi dzalika. Dan bahkan wajib hukumnya menikah, berkeluarga bagi orang yang mampu, bagi orang yang mengkhawatirkan kalau dirinya jatuh pada perbuatan yang fahisyah, yang buruk. Dia bahkan sampai berbuat zina, bahkan menghantarkannya pada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dirinya pada jalan-jalan menuju perzinahan. Kalau dia khawatir akan dirinya, maka dia harus menjaga dirinya. Wa man ajiza anin nikah wa huwa fihi raghib fa alaihi bis-shaum. Adapun orang yang berkeinginan menikah sementara dia belum sanggup, maka dia harus berpuasa. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan seperti yang dikatakan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Bukhari dan Muslim, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija. Wahai anak-anak muda, siapa yang sanggup untuk menyelenggarakan pernikahan, maka hendaknya dia menikah. Karena itu baik untuk pandangan, baik untuk kesucian. Dan bagi orang yang belum sanggup, maka hendaknya dia saum, dan itu sebagai jalan baginya. Allah Ta'ala a'lam. Ini nasihat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik resep petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, selanjutnya, ayyun nisa'i khair wa ayyur rijali khair. Beliau membahas perempuan mana yang baik, laki-laki mana yang baik. Wa man arada nikah falyataharra minan nisa'i man tatawaffar fiha hadhihi sifat. Beliau mulai dari perempuan. Mungkin karena beliau laki-laki. Siapa yang ingin menikah, maka hendaknya dia perhatikan kriteria berikut ini sebagai sifat. Memilih perempuan mana yang baik. Antakuna dzatad din li hadisi Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzatad din taribat yadaka. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, biasa perempuan dinikahi dengan alasan 4. Mungkin orang menikahinya karena harta yang dia miliki, menikahinya karena keturunan yang dia miliki baik, menikahinya karena paras yang dia miliki baik, dan ada yang menikahinya karena agamanya baik. Maka hendaknya kalian mengutamakan yang memiliki keagamaan yang baik, maka dengan demikian kalian akan beruntung. Poin yang pertama, agamanya baik. Yang kedua, kata beliau, antakuna bikr. Ini nasihat para ulama tentunya. Yang kedua, diutamakan yang belum pernah menikah. Illa antakuna lahu maslahah fit thayyib. Kecuali ada keistimewaan yang dipandang lebih, kamu memilih perempuan yang sudah pernah menikah. Li hadithi Jabir ibn Abdullah qal, ini ada hadis Jabir, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falakitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jabir tazawwajta. Aku menikah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Beliau bertanya, "Hai Jabir, kamu sudah menikah?" Qultu na'am. Aku berkata, "Iya." Qala bikrun am thayyib. Nabi bertanya, "Kamu menikah dengan orang yang belum pernah menikah atau dengan yang sudah pernah menikah?" Qultu thayyib. Aku berkata, dengan perempuan yang sudah pernah menikah. Qala fahalla bikran tulaibuha. Kata Nabi yang mulia bertanya, mengapa kamu tidak memilih perempuan yang belum pernah menikah agar sama dengan kamu kondisinya? Qultu ya Rasulullah, inna li akhwat fa khashitu an tadkhul baini wa bainahunna. Qala fadzaka idzan. Aku menjawab Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, wahai Nabi, saya punya adik-adik perempuan. Saya khawatir kalau saya menikahi perempuan yang belum pernah menikah, nanti ribut dengan mereka. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menanggapi, kalau demikian ya tidak masalah. Nah, ini menunjukkan Nabi pun bertanya, seolah memberikan saran dan takjub dengan pilihan Jabir. Didahulukan biasanya menikahi orang yang belum pernah menikah, kecuali memilih yang sudah pernah menikah itu ada
keistimewaannya. Dan Jabir memilih yang sudah pernah menikah untuk dia nikahi karena ada keistimewaan lain. Yang ketiga, antakuna waludan. Li hadits Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Diutamakan atau hendaknya kamu memilih yang senang dengan anak. Karena Nabi melalui hadis Anas mengatakan, menikahlah dengan orang yang penyayang dan senang memiliki anak. Karena saya senang dengan umat yang banyak dari kalian nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala a'lam, ini kriteria. Setiap orang bisa mengambilnya sebagai saran dan diutamakan yang memiliki agama tentunya. Allah Ta'ala a'lam. Ayu rijali khair. Sekarang laki-laki yang seperti apa yang baik? Wa idza kana 'ala ar-rajuli an yataharra minan nisa min wasfina fa inna 'ala waliyil mar'ah an yataharra li nikahihar rajul salih li hadisi Abi Hatim al-Muzani qala, kalaulah tadi kita membahas perempuan mana yang dipilih oleh laki-laki, maka sekarang sebaliknya kita membahas laki-laki mana yang akan dipilih oleh wali perempuan. Melalui hadis Abi Hatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadin kabir." Bila kalian menemui orang atau bila ada orang yang datang dan laki-laki itu kalian redha agamanya, redha akhlaknya, maka nikahkan. Bila tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ada dua tafsiran atau syarah dari para ulama. Yang pertama, bila seseorang tidak menikahkan laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya dengan anak perempuannya, lalu dia memilih yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, maka kasihan, akan terjadi keburukan pada anak perempuannya tentunya. Penjelasan yang kedua, bila dia tidak menikahkan orang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka akan merebak perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan hamba-hamba Allah dengan ketiadaannya suatu pernikahan. Karena pernikahan adalah untuk diantaranya menghindari perzinahan. Allah Ta'ala a'lam. Ini penjelasan dari para ulama.
Artinya laki-laki mana yang baik? Maka jawabannya adalah yang baik agamanya dan akhlaknya. Wala ba'sa bi an yu'rid al-insan ibnatahu aw ukhtahu ala ahli al-khair. Sebetulnya tidak masalah seorang laki-laki menawarkan anak perempuannya atau saudari perempuannya kepada orang yang baik. Kalau tadi kan laki-laki yang datang, kalau sekarang wali perempuan yang datang untuk bertanya. Li hadisi Ibnu Umar, karena ada hadis Ibnu Umar. Anna Umar Ibn al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah binta Umar min Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah fatufiya bil Madinah faqala Umar ibn al-Khattab, karena ketika Umar ketika putrinya Hafsah putri Umar saat itu menikah dengan Khunais as-Sahmi, namun Khunais meninggal di Madinah. Kiranya pasca perang Uhud, Allah Ta'ala a'lam, kiranya Khunais as-Sahmi mendapatkan luka pasca perang Uhud, meninggal. Menantu dari Umar, suami dari Hafsah radhiyallahu anhum. Maka Umar berkata, ataitu Utsman ibn Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku mendatangi Utsman. Nah, saat itu Utsman juga kehilangan istrinya. Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suasana hijrah yang perjalanan jauh, safar sampai di Madinah, akhirnya sakit Ruqayyah, kemudian wafat. Setelah wafatnya Rasulullah menikahkan Utsman kembali dengan adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum. Dan kita tahu awal-awal di Madinah kaum muslimin lapar, sampai Aisyah mengatakan jarak bulan menuju bulan hampir tidak masak di rumah Nabi. Umar ibn al-Khattab dan Aisyah pun pernah mengatakan, kami sahabat Rasulullah belum pernah merasakan kenyang kecuali sampai kami menaklukkan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriyah. Artinya awal hijrah ke Madinah tahun pertama, 2, 3, 4, 5, 6, kaum muslimin tidak kenyang. Apalagi peristiwa ini pasca Uhud, tahun ketiga, masih dalam kondisi susah kaum muslimin. Ataitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Saya mendatangi Utsman dan saya
menawarkan Hafsah. Nah, saat itu Utsman juga sedang sedih. Faqala sa'anzuru fi amri falabithtu layali thumma laqini faqala qad badali alla atazawwaj yaumi hadha. Kata Utsman, saya akan pertimbangkan dulu urusan saya. Beberapa malam saya berpikir, kemudian Utsman mendatangi Umar dan Utsman berkata, kiranya saya tidak menikah dulu hari-hari ini. Kata Utsman. Nah, qala Umar falakitu Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian Umar berkata, saya temui Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Saya tegaskan pada Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu mau, saya nikahkan kamu dengan Hafsah putri Umar. Fasammat Abu Bakar. Abu Bakar diam, tidak jawab. Fasamata Abu Bakar. Falam yarji ilayya syai'an. Dia tidak menanggapi saya sama sekali. Wa kuntu aujad alaihi minni ala Utsman. Dan ini lebih membuat saya kesal daripada jawaban Utsman. Falabithtu layali, lalu saya tinggal beberapa malam berpikir. Tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ankahtuha iyyahu. Tiba-tiba Rasulullah mendatangi saya dan melamar Hafsah, maka saya nikahkan beliau dengan Hafsah. Falakini Abu Bakar faqala. Kemudian Abu Bakar menemui saya dan berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Mungkin, kata Abu Bakar, kiranya kamu marah pada saya ketika kamu menawarkan Hafsah dan saya tidak jawab sama sekali. Qala Umar, qultu na'am. Kata Umar, iya. Qala Abu Bakar, fa innahu lam yamna'uni an arji ilaika fima aradtu alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah qad dzakaraha falam akun li afsha sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab kamu kecuali karena saya tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutnya dan saya tidak mau membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha Rasulullah qabiltuha. Kalau Rasulullah tidak jadi dengan Hafsah, pasti saya terima. Allahu ta'ala a'lam. Jadi beliau menyebutkan laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Mungkin ini bila ada hal yang perlu kita diskusikan terkait pembukaan ini, silahkan. Nah,
selanjutnya masuk pada pembahasan tentang lamaran. Tapi ini pembukaan untuk kitab pernikahan, hukum dan pilihan mana yang baik. Bila tidak maka kita cukupkan. Sedikit tentang tadi laki-laki yang baik itu adalah yang agamanya bagus dan anaknya bagus juga. Tapi untuk mengenal laki-laki yang agama dan anaknya bagus juga nggak susah. Nggak susah. Karena mungkin sebagian kita bisa melihat si A bagus agamanya, tapi kemudian hari setelah berkeluarga kemungkinannya harapan yang tadi kita anggap itu bagus itu realitasnya bagusan atau bagaimana? Kira-kira apakah ada penjelasan lebih detail nanti tentang tadi? Jawabannya nggak ada penjelasan lebih detail. Mana yang sulit? Ya, kesulitan itu bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan mencari perempuan yang baik sulit. Ada yang mengatakan enggak, mencari laki-laki yang baik sulit. Mudah bagi yang Allah mudahkan. Ya, memang sulit bagi yang belum mendapatkan kemudahan. Saya pernah membaca Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ada muridnya yang melamar putrinya. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan, nanti saya kasih jawabannya. Nanti. Maka murid ini, Dr. Muslih namanya, dia menunggu. Dan Syekh tidak menyebutkan kapan akan diberi jawabannya. Dia menunggu. Dan itu tepat setelah 1 bulan baru dikasih jawabannya. Dan ternyata dalam kurun 1 bulan Syekh Muhammad mencari informasi tentang orang ini, tentang muridnya ini. Dia bertanya kepada temannya, dia bertanya dan mencari tahu. Allah Ta'ala a'lam, mungkin ini diantara cara Syekh Muhammad sebagai orang tua mencari tahu, dan itu 1 bulan, dan dia tidak katakan sampai kapan akan dia sampaikan hasilnya. Dan akhirnya beliau nikahkan. Saya tidak tahu contoh lain terkait mencari laki-laki yang baik. Nah, kalau perempuan ada dalam kasus Syekh Abdul Aziz bin Baz. Awalnya Syekh Abdul Aziz menikahi perempuan pilihan orang tuanya, dan dia kurang menyukainya.
Namun begitulah orang alim, orang yang takut kepada Allah, dia tidak zalim. Sampai istrinya meninggal, barulah setelahnya Syekh Abdul Aziz menikah dengan perempuan yang dia pilih sendiri. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, kepada siapa saya harus menikahkan anak perempuan saya? Berarti kan ini mencari laki-laki maksudnya. Faqala al-imam, ila man yakhshallaha. Kamu harus menikahkan dengan orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia suka, dia akan memuliakannya. Fa in lam yuhibbuha lam yadhlimha. Tapi kalau dia tidak suka, maka dia tidak akan zalim. Hanya sebatas demikian. Ketika para ulama ditanya tentang tipe orang dan orang lain, Allahu a'lam. Mungkin ini alasan kaum salaf, mereka menikah dengan atau menikahkan dengan yang dikenal. Seperti Umar menikahkan Hafsah dengan yang dia kenal, dengan Uthman. Tidak dengan Uthman, dia cari Abu Bakar. Kan dia tidak cari-cari yang lain, dia fokuskan pada dua itu, Uthman, Abu Bakar. Allahu a'lam. Dan para sahabat sedemikian, mereka mengenal dulu. Dan dari mana kita mengenal? Umar suatu saat pernah bertanya kepada seseorang terkait dalam kasus. Ada orang yang mengatakan, saya mengenal orang ini. Lalu Umar bin Khattab bertanya, dari mana kamu mengenalnya? Apa kamu pernah jalan bareng bersama dia, safar? Tidak pernah, katanya. Kamu tidak pernah safar bersama dia. Apa kamu pernah terlibat transaksi uang dengan dia? Tidak pernah. Berarti kamu tidak kenal dia. Nah, ini kata para ulama, untuk mengenal seseorang, paling tidak kita pernah bertransaksi terkait uang dengannya, atau kita pernah melakukan perjalanan safar dengannya. Karena dengan safar akan terlihat orang yang mementingkan diri sendiri, pelit dan lain-lain. Dengan transaksi uang kita bisa melihat orang yang amanat terkait uang dan lain-lain. Allahu a'lam. Mungkin cara-cara demikian. Selebihnya, nah, mungkin kalau digali-gali lagi bisa ingat. Cuma, nah, mungkin ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.